Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini Waalaikumsalam. kita akan mempelajari teknik dasar pengelasan SMAW ya, atau Shield Metal Arch Welding. Ya, sebelumnya kita akan melakukan dulu absen ya. Untuk saudara Subki hadir. Hadir Pak. Baik, untuk saudara Fajar Arifianto. Untuk saudara Aulia Zahra Dikrika. Hadir. Baik, untuk saudara Andra masih belum masuk ya. Udah tuh, kita lanjut aja. Sebelum melakukan pembelajaran, mari kita doa terlebih dahulu oleh saudara Subki. Mari kita pimpin doa. Baik, untuk rekan-rekan, sebelum dimulai proses pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih saudara Subki. Ya, ayo kita lanjut aja. Di sini ada beberapa topik pembelajaran ya. Yang pertama kita akan mempelajari definisi mesin las SMAW. Yang kedua kita akan mempelajari proses pengelasan SMAW. Lalu yang ketiga adalah kita mengenal komponen utama pengelasan SMAW. Lalu yang keempat adalah
lap, jod. Itu sambungan ini digunakan untuk mengelas dua bagian logam yang membentuk T ya. Nanti kita akan mempelajari dari semua itu. Lalu di sini ada identifikasi cacat las nih. Jadi setelah melakukan pengelasan, kita akan juga melakukan identifikasi cacat las supaya kita tahu dari sisi mana kita cacat lasnya, dari sisi mana kita gagal dalam mengelasnya. Itu ada 4 ya. Porositas atau lubang kecil pada lasan akibat gas yang terperangkap. Yang kedua ada inklusi terak ya. Terak itu yang tadi ya, yang kerikil-kerikil itu yang di atas ya, yang hitam itu yang sebelum dibuang tuh, yang nunggu dingin dulu setelah dibuangnya. Terak yang terperangkap di dalam lasan itu. Jadi kayak ada juga gitu ya, dalam pengelasan biasanya si terak itu di dalam bukan di luar. Itu disebut inklusi terak ya. Lalu yang ketiga ada undercut. Alur pada logam dasar di sepanjang tepi lasan ya. Jadi kita suka ada ya yang misalkan gelas cacat las tuh ke pinggir atau gimana gitu, tidak sesuai dengan arahan pada lasan tersebut gitu. Lalu yang ketiga ada overlap ya. Logam las yang melimpah di atas permukaan logam dasar tanpa menyatu dengan baik. Jadi si lasannya tuh tidak menyatu gitu ya, jadi terpisah-pisah gitu. Itu disebut juga overlap. Lalu yang selanjutnya ada peralatan pelindung diri APD yang penting. Ini paling penting nih dalam melakukan pengelasan. Dan sebelum semua itu kita harus melakukan dulu ini nih, memakai APD ya. Itu ada 4. Ini itu helm las. Lalu yang kedua ada sarung tangan las. Lalu yang ketiga ada jas las. Lalu yang ketiga ada sepatu las ya. Dari helm las tersebut itu berguna untuk melindungi mata dari cahaya terang dan percikan panas ya. Biasanya itu emang berbahaya ya dalam mengelas itu, dari cahayanya tersebut itu bisa kalau misalkan nembak ke mata kita akan merasakan perih ya, atau enggak buram gitulah. Lalu yang kedua ada sarung tangan las, melindungi tangan dari panasnya percikan. Kalau misalkan kita nggak pakai sarung tangan, biasanya itu panas banget gitu ya, apalagi itu gede gitu dari ketegangan wattnya, dan cairan juga itu cukup panas sih. Lalu yang ketiga ada jas las itu ya, melindungi tubuh dari percikan dan panas gitu. Kalau misalkan kita nggak pakai jas las itu berbahaya banget. Itu kalau misalkan percikannya sampai ke baju, wah itu tuh bisa terbakar. Makanya kita harus melakukan atau memakai jas las. Lalu yang terakhir ada sepatu las, melindungi kaki dari benda tajam dan panas gitu. Jadi itu untuk melindungi di bagian kakinya gitu ya. Nah, praktik, lalu di sini ada yang terakhir, praktik pengelasan SMAW ya. Melalui latihan dan pengalaman yang konsisten, Anda akan dapat menguasai teknik dapat dasar pengelasan SMAW. Ingatlah untuk selalu memprioritaskan keselamatan kerja. Jadi ya kita jangan lupakan ya yang 4 APD itu, dan mengikuti pedoman yang tepat. Selamat mencoba ya. Baik, itu cukup mungkin ya materi dari pertemuan ini. Barangkali ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan ya. Ada yang ditanyakan? Pak, Mungkin izin bertanya Pak. Boleh. Mengenai tadi ya cacat las, dari keempat itu apakah ada contoh gambarnya gitu Pak? Soalnya kan kita mengidentifikasi cacat las pas di praktek tuh, kalau nggak ada gambarnya kurang ngerti gitu Pak. Oh, kalau untuk itu nanti paling pas melakukan praktiknya langsung. Soalnya di sini kita mempelajari dulu dari kayak teorinya dulu gitu. Nanti itu paling kalau misalkan mau lihat itu dari bengkel langsung. Ini banyak lah dari angkatan-angkatan atas. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya.
Barangkali ada yang bertanya lagi, Saudara Fajar, Saudara Aulia. Izin bertanya, Pak. Baik, silakan. Bagaimana cara menghindari cacat las? Cara menghindari cacat las ya. Itu ada beberapa ya cara menghindarinya. Yaitu yang pertama, gunakan elektroda yang sesuai dengan material dan posisi pengelasan ya. Jadi sebelum melakukan pengelasan, kita pilih dulu elektroda yang sesuai dengan material tersebut. Lalu yang kedua ada pastikan parameter pengelasan atau ampere atau volt kecepatan sesuai dengan spesifikasi. Jadi sebelum melakukan pengelasan kita lihat dulu dari ampernya, lihat dulu dari spesifikasi elektrodanya, jadi dilihat dulu gitu ampernya. Biasanya tuh disesuaikan dari mulai dari 60 sampai ke 70, 80 lah gitu kalau misalkan kurang gede kayak gitu. Barangkali ada yang mau tanya lagi? Izin bertanya, Pak. Silahkan. Kalau misalnya tuh kayak udah terlanjur terjadi cacat las, kira-kira tuh ada solusi untuk mengatasi cacat las itu nggak ya? Untuk solusinya ada beberapa gitu ya. Kita lakukan dulu pembersihan pada benda kerja biasanya, terus juga kita ya kayak tadi sama sih, dilihat dulu dari elektrodanya, terus dilihat juga dari ampernya gitu, terus dibersihkan dulu sebelum pengelasan gitu, dibersihkan dari tempat pengelasan tersebut, jangan sampai kayak berantakan gitu. Terus juga biasanya kita harus posisi dengan tenang ya, jangan boleh terganggu oleh orang lain gitu. Misalnya kalau misalkan terganggu ya gitu jadi kita itu gemetaran gitu ya, nggak tenang. Soalnya kalau misalkan di pengelasan tersebut kita memerlukan juga ketenangan untuk fokus gitu dalam pengelasannya, seperti itu. Kalau misalnya, kan itu tadi pertanyaannya kayak misalnya udah terlanjur ada cacat las nih, Pak. Kita tuh solusinya apakah kita harus ganti benda kerja atau dari si cacat itu kita bisa kayak diidein gitu, biar jadi nggak kelihatan cacatnya. Oh, untuk kalau itu ya biasanya kita akan melakukan di gerinda gitu, dihapus dari pengelasannya tersebut. Jadi kita nanti akan mengulangi pengelasan lagi setelah digurinda, seperti itu. Ada yang tanyakan lagi? Cukup, Pak. Oke. Baik, mungkin itu saja ya di pertemuan kali ini. Nanti paling setelah ini kita akan melakukan praktek pengelasannya langsung ya. Dicukupkan saja. Baik, terima kasih untuk semuanya. Semoga bermanfaat ilmunya, semoga bisa mempelajari dan melakukannya dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama.